Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Reza Septiana Nurul Hidayah dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Koba. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pelajaran kimia dengan materi asam karboksilat dan ester. Nah, langsung saja ya teman-teman. Pertama, pengertian asam karboksilat. Asam karboksilat disebut juga golongan asam alkanoat. Asam ini merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi MinCOOH dan rumus umumnya CnH2nO2. Gugus fungsi MinCOOH memiliki nama lain, gugus karboksil, yang merupakan gabungan dari gugus karbonil MinCO dan gugus hidroksil MinOH. Yang kedua, ada struktur asam karboksilat. Senyawa asam karboksilat terbagi menjadi dua golongan, yaitu senyawa alifatik dan aromatik. Pada senyawa alifatik, apabila satu atom H dikeluarkan, diperoleh gugus alkil yang disingkat R. Sementara itu, gugus fungsi yang berasal dari cincin senyawa aromatik dinamakan gugus aril yang disingkat AR. Oleh karena itu, rumus fungsi asam karboksilat ada dua, yaitu R-COOH untuk golongan alfatik dan ArCOOH untuk golongan aromatik. Berikut rumus strukturnya. R-alkil, AR-aril. Kemudian untuk yang ketiga yaitu tata nama asam karboksilat. Senyawa asam karboksilat terbagi menjadi dua golongan, yaitu senyawa alifatik dan aromatik. Seperti pada struktur asam karboksilat tadi, pada senyawa alifatik, apabila satu atom H dikeluarkan, diperoleh gugus alkil yang disingkat R. Sementara, gugus fungsi yang berasal dari cincin senyawa aromatik dinamakan gugus aril yang disingkat AR. Oleh karena itu, rumus fungsi asam karboksilat ada dua, yaitu R-COOH dan untuk golongan alfatik ada ArCOOH untuk golongan aromatik. Berikut adalah tata nama dari asam karboksilat. Seperti H-COOH, sumbernya dari semut. Nama trivialnya yaitu asam fosfat. Nama IUPAC-nya yaitu asam metanoat. Kemudian ada CH3-COOH. Sumbernya dari cuka. Nama trivialnya yaitu asam asetat. Nama IUPAC-nya yaitu asam etanoat. Begitu pula dengan sumbernya dari susu, mentega, akar valerian, lemak kambing, bunga anggur, kelapa, dan sebagainya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sifat asam karboksilat. Sifat asam karboksilat dapat dibedakan menjadi sifat fisik dan kimia. Sifat fisik asam karboksilat dapat ditentukan dari titik didih dan kelarutannya. Titik didih asam karboksilat lebih tinggi daripada senyawa organik golongan lain, misalnya alkohol dari golongan alkanol. Kemudian sifat kimia asam karboksilat dapat ditentukan dari kepolaran dan kereaktifannya. Berdasarkan kepolaran, asam karboksilat memiliki gugus hidroksil yang bersifat polar, sehingga asam karboksilatnya juga bersifat polar. Sementara itu, kereaktifan asam karboksilat merupakan asam lemah dan akan semakin lemah untuk suku yang lebih tinggi, mengandung jumlah atom karbon 10 ke atas. Dan untuk pembahasan yang terakhir tentang asam karboksilat yaitu kegunaannya. Untuk kegunaannya seperti asam asetat dalam industri sebagai bahan baku sintesis serat dan plastik, dalam laboratorium sebagai pelarut dan sebagai pereaksi. Kemudian larutan asam asetat dengan kadar 3-6% disebut cuka makan untuk dimakan. Dan juga ada asam oksalat. Kegunaannya terdapat dalam daun bayam dan buah-buahan. Bentuk senyawanya sebagai garam natrium atau kalsium.
menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan zat warna, mengasamkan minuman, permen, dan makanan lain. Digunakan dalam fotografi, keramik, penyamakan, dan proses produksi lainnya. Oke, itu adalah penjelasan tentang asam karboksilat. Kemudian saya akan beralih ke materi lain, yaitu ester. Ester ini disebut juga golongan alkil alkanoat. Ester merupakan senyawa yang dapat dianggap turunan dari asam karboksilat dengan mengganti ion hidrogen pada gugus hidroksil oleh radikal hidrokarbon. Berikut rumus esternya. Ada O, RCOR. Nah, itulah rumus esternya. Kemudian, berdasarkan susunannya, ester terbagi atas 3 golongan, yaitu sari buah-buah, lemak atau minyak, dan lilin. Yang pertama yaitu sari buah-buahan. Ester dari alkohol suku rendah atau tengah. Contohnya ester sari buah-buahan dengan senyawa etil format. Aromanya yaitu rum. Kemudian N-pentil asetat beraroma pisang, isopentil asetat buah pir, N-oktil asetat beraroma jeruk manis, metil butirat beraroma apel, etil butirat beraroma nanas, dan N-propil butirat beraroma aprikot. Kemudian ada lemak dan minyak, yaitu ester dengan gliserol dan asam karboksilat suku tengah atau tinggi. Lemak adalah ester yang terbentuk dari gliserol yang asam karboksilatnya jenuh memiliki ikatan tunggal. Sedangkan minyak asam karboksilatnya tak jenuh memiliki ikatan rangkap. Kemudian ada lilin atau waxes, yaitu ester dari alkohol suku tinggi dan asam karboksilat suku tinggi, C15H31-COOH-C30H61, mirisil palmitat atau lilin tawon. Kemudian ada juga mirisil serotat atau lilin karnabawa. Nah, dari sari buah itu adalah suku rendah ke tengah, lemak adalah suku tengah atau ke tinggi, dan kemudian lilin ini adalah suku tinggi, ibaratnya suku paling tinggi dari buah-buahan dan lemak dan minyak ya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tata nama ester. Tata nama ester dengan rumus struktur HCOOCH3. Nama IUPAC-nya yaitu metil metanoat. Nama trivialnya metil formalat. Kemudian ada CH3-COOCH3, metil etanoat sebagai nama IUPAC-nya, dan nama trivialnya yaitu metil asetat. Dan juga pada contoh berikut rumus-rumusnya ada di tabel ini. Kemudian ada sifat-sifat fisika. Yang pertama, wujud ester bersuku rendah, berwujud cair encer ester bersuku tengah, berwujud cair kental ester bersuku tinggi, berwujud padat. Kemudian ada titik tidih dan titik lelehnya. Titik tidih dan titik leleh rendah karena tidak memiliki ikatan H. Kemudian kelarutan. Ester bersuku rendah sedikit larut, sedangkan ester bersuku tinggi makin mudah larut, seperti lilin ya. Berarti dia lebih mudah larut. Tetapi untuk yang buah-buahan tersebut karena lebih rendah jadi sedikit larutnya. Kemudian daya hantar listriknya merupakan senyawa non-elektrolit. Dan untuk pembahasan terakhir yaitu kegunaan dari ester. Yang pertama, ester yang berasal dari buah-buahan digunakan untuk aroma esens pada makanan. Kemudian untuk ester lemak untuk membuat mentega, margarin, dan sabun. Kemudian yang terakhir ester lilin digunakan untuk mobil dan batik. Dapat diperoleh dari tawon dan daun palma brasilia. Nah, itulah penjelasan presentasi dari saya, Raisa Septiana Nurul Hidayah. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.